menggunakan Mercy 1521. Rumah makan Batubara Madinah. Ke kulir itu semua apanya? Belinya? Biasa di dalam. Di dalam biasanya. Alhamdulillah ini ada akhirnya perjuangan naik apa lagi? VR. Tadi ada orang lewat dimintain tolong anter di SPBU cari oli jam segini. Ada loh teman-teman. Tuh. Boleh deh. Udah 2 jam kan? Jam 4:20. Ini udah subuh di daerah Rembang teman-teman. Dan akhirnya bisa nyala kembali. Luar biasa ini. Krunya ALS itu udah paham mesin semua, udah katam kalau masalah mesin. Luar biasa. Tadi pikirku ini wah ini bakal dioper ini, soalnya rusaknya cukup lumayan parah. Ternyata bisa nyala loh, luar biasa. Jos teman. Dibelain jam berapa tadi? 3:30-4 itu nyari 3:30 lah. Nyari oli, nyari tumpangan untuk beli oli di SPBU. Akhirnya nyala juga teman-teman. Tapi ntar kayaknya ini di Semarang perbaikan lagi deh. Ini kayaknya untuk sementara jalan sampai Semarang aja. Tapi kita lihat aja nanti. Dia maju teman-teman. Udah aman? Udah aman? Oke. Selepas trouble tadi, aku sempat ngobrol-ngobrol sama krunya dan aku diceritain kalau sebelum berangkat, kru ALS 390 ini telah mempersiapkan berbagai peralatan untuk perbaikan serta spare part bus, mulai dari tali kipas hingga turbo cadangan pun mereka bawa loh teman-teman. Semua disimpan rapi di bagasi bagian kiri depan. Wah, gokil banget. Ini udah kayak bengkel berjalan ini. Bener-bener salut deh sama kru ALS ini. Karena udah prepare dengan baik sehingga bisa mengatasi trouble seperti ini.
daerah Kudus, tempat ada tugu monumen Kudus Kota Kretek. Ya di sini ada berhenti cukup lama untuk menaikkan paket nih. Paketnya banyak banget di Kudus. Setelah tadi perbaikan kurang lebih selama berapa ya? 2,5 jam, hampir 3 jam dapat paket nih. Jam setengah 10 sudah sampai di Semarang teman-teman, dan waktunya kayaknya berhenti cukup lama sehingga dimanfaatkan sama penumpang untuk makan. Nah, jadi situ ada warung untuk makan, dan juga di belakang sana itu ada toilet untuk kalau yang pengen mandi, kalau yang pengen cuci muka aja. Di dalam sana ada ALS Semarang Medan, masih perbaikan, kayaknya besok berangkat. Di kantor Semarang ini, bus berhenti sekitar 1,5 jam. Selain untuk mempersilahkan penumpang istirahat dan makan, awak kru bus membersihkan bagian dalam bus, dan tak lupa ada sedikit perbaikan di bagian mesin bus ini untuk memastikan bahwa kondisi mesin ini dalam keadaan prima kembali. Bicara soal ALS nih, PO yang didirikan di Kota Nopan, Mandailing, Natal pada tahun 1966 ini memang rajanya bus Sumatera, teman-teman. Setiap hari PO ini melayani rute dalam Pulau Sumatera hingga ke kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, hingga yang paling jauh yaitu di kota Jember. Untuk armadanya sendiri, bis ALS ini hampir seluruhnya menggunakan sasis Mercedes-Benz, mulai dari Mercy 1521 intercooler, sasis elektrik seperti 1526, 1626, hingga O500R 1836. Tapi kebanyakan ALS ini masih menggunakan dan mengandalkan armada dengan sasis 1521 cooler seperti ini. Ya, termasuk bis ALS 390 yang aku naiki ini juga menggunakan sasis Mercy cooler, kalau nggak salah keluaran tahun 2003, yang mana Mercy cooler yang masih termasuk muda nih teman-teman. Kenapa kok ALS masih mengandalkan bis lama cooler 1521 seperti ini?
Jawabannya beragam sih, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Mercedes-Benz OH1521 ini memiliki arti 15 ton berat maksimal dan tenaganya mencapai 210 horsepower. Sasis ini memang menjadi primadona dan mendapat predikat sasis terbaik pada masanya. Diluncurkan pada tahun 1996 dengan tujuan menggantikan sasis sebelumnya, yaitu OH1518. Mercy 1521 hadir dengan tenaga lebih besar dibanding pendahulunya. Selain kuat, untuk perjalanan jarak jauh seperti ini, suspensinya pun juga terkenal nyaman walaupun kala itu masih menggunakan per daun dan belum menggunakan suspensi udara, teman-teman. Dan yang paling penting nih, kenapa ALS masih mengandalkan bis ini? Karena bis ini tuh mesinnya masih serba mekanikal, teman-teman, masih simple dan belum seribet elektrik. Perjalanan jauh seperti ini emang memakan waktu berhari-hari. Peluang untuk trouble di jalannya kan semakin besar ya. Bisa trouble di tengah kota, bahkan di tengah-tengah hutan atau di kebun juga bisa. Semisal trouble, dengan mesin yang simple seperti ini, kru bus masih bisa memperbaiki di tempat. Selain itu, spare part-nya pun juga cukup mudah ditemui, teman-teman. Teman-teman, sekarang jam 4. Bisnya baru sampai di daerah Palimanan, dekatnya gerbang tol Palimanan. Nah, itu bisnya. Dan waktunya kayaknya lama di sini karena nunggu paket kayaknya. Yuk kita makan dulu di situ. Ada makan. Kita sekalian curi-curi waktu untuk makan. Selera makan. Kebersamaan ini di Masih sebagai lambang bikin judulnya. di Palimanan makan bareng. Selepas Palimanan, Mas Abud punya inisiatif untuk beli bekal untuk kami dan kru ALS 390 di minimarket. Langsung deh kami request ke kru untuk berhenti sejenak di minimarket. Mayamin, tunggu. Indomaret bareng. Untuk persediaan kita belanja banyak ini. Ambil aja Ram. Kita apa kita? Udah cukup segitu. Ini sedikit-sedikit. Aman. Apa? Ini. Udah. Nah, kalau ini nggak masuk di hitungan pengeluaranku loh ya teman-teman, karena semua udah dibayarin sama Sultan Abud ini. Wah, mantap. Gerbang tol Cikampek. Apa barang ini? Udah mau ganti hari nih, yuk saatnya merekap pengeluaranku selama seharian penuh ini.
Sekarang udah tanggal 18 pukul 1:04. Bis ALS yang aku naiki dengan rute Jember Medan ini udah sampai di Merak teman-teman, dan sebentar lagi akan meninggalkan Pulau Jawa. Nah, di depan sana itu udah pelabuhan, dan ini bis ini sekarang posisinya di rumah makan Padang Angin Berembus. Di sini untuk servis, bukan servis makan ya, untuk mempersilahkan penumpangnya untuk istirahat, dan kalau mau makan bisa makan di situ. Tapi jam segini kalau aku nggak pengen makan, jadi cuma nanti cuci-cuci muka aja dan minum teh hangat aja. Setelah itu langsung bisnya masuk ke dalam kapal dan meninggalkan Pulau Jawa. Perjalanan dari Jember hingga ke Pelabuhan Merak, bus ALS 390 ini menempuh waktu sekitar 36 jam. Waktu yang cukup lama ya. Eits, tapi tunggu dulu. Waktu yang lama ini ada dasarnya teman-teman. Selain karena trouble di Rembang kemarin, sepengamatanku nih, ALS ini sebelum memasuki Sumatera juga banyak mengambil penumpang atau istilahnya sewa di berbagai kota yang dilalui, sehingga harus melewati jalur Pantura dan harus keluar masuk tol Trans Jawa. Selain itu, bus ALS ini juga menerima paket di sepanjang jalur yang dilalui. Bahkan, bus ALS ini juga menerima paket sepeda motor loh. Buat teman-teman yang pengen ngirim paket motor ke Sumatera, bisa banget menggunakan jasa ALS ini. Loh, gimana caranya? Udah, tenang aja. Urusan teknis biar dihandle oleh kru ALS yang handal. Dan dijamin motor teman-teman itu utuh tanpa kurang sedikit pun. Di musim pandemi seperti ini, sewa dari paket sangat menolong untuk membeli minyak atau BBM dan kebutuhan lain seperti penyeberangan Merak Bakaheni. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.